Setelah kerajaan Medang di Jawa Tengah ambruk pada tahun 928, setahun kemudian Pusindok naik takhta menjadi raja pertama kerajaan Medang di Jawa Timur, bergelar Sri Esyana Wikrama Dharma Tunggadewa. Ia memerintah dengan permaisurinya, para meswari Sri Wardani Pukebi. Dalam Babad Ponorogo, selain Pusindok, ada satu rombongan lain yang pindah ke Jawa Timur yang dipimpin oleh Ketuwijaya, putra Raja Medang, yang mendirikan kerajaan Wengker. Ketuwijaya berkuasa tahun 986 hingga 1037. Letak kerajaan Wengker disebutkan di sebelah utara, antara Gunung Kendeng dan Gunung Pandan. Timur, Gunung Wilis sampai wilayah Laut Selatan. Bagian barat adalah pegunungan mulai dari Laut Selatan sampai Gunung Lawu. Sedangkan di bagian selatan, wilayahnya sampai di Laut Selatan. Keraton Wengker saat itu berada di sekitar Setono, Kecamatan Jedangan, yang batas wilayahnya ditandai sungai. Sedangkan untuk pertahanan, terdapat 3 benteng dalam tanah atau benteng pendem. Tahun 1016, Kerajaan Medang diserang Sriwijaya bersama sekutunya Worawari dan Wengker, sehingga Raja Dharmawangsa dan seluruh pembesar istana gugur. Peristiwa itu dikenal dengan pralaya atau kehancuran. Penyerangan Raja Worawari disebabkan sakit hati atas kegagalannya mempersunting putri Dharmawangsa. Sementara itu, keterlibatan Wengker karena pengaruh ekspansif Kerajaan Medang yang berusaha memperluas wilayah dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil, juga persaingan di bidang ekonomi. Satu-satunya yang berhasil lolos dari serangan maut itu adalah Airlangga, yang pada saat itu sedang melangsungkan pernikahan dengan putri Dharmawangsa. Bersama Empu Narotama, Airlangga bersembunyi di hutan Wanagiri. Tahun 1019, Airlangga mendirikan kerajaan Kahuripan yang terletak di bekas reruntuhan kerajaan Medang. Sepeninggal Dharmawangsa, kerajaan Medang menjadi wilayah kecil karena terpecah belah. Tahun 1028, Airlangga memulai usahanya menyatukan kembali wilayah Medang, termasuk kerajaan Wengker. Pada tahun 1031, Wengker berhasil ditaklukkan. Namun 4 tahun kemudian, kekuatan Wengker ternyata bangkit dan bahkan jauh lebih tangguh. Airlangga kembali menyerang Wengker dengan kekuatan pasukan yang jauh lebih besar pada tahun 1037, hingga Ketuwijaya kalah dan meninggalkan harta, istana, serta permaisurinya. Ia lari ke desa Topo, kemudian pindah ke Kapang, diikuti beberapa prajuritnya. Karena terus diserang pasukan Airlangga, ia lari ke Sarosa. Disitulah akhirnya Ketutwijaya dikalahkan dan dibunuh oleh prajuritnya sendiri. Versi lain menyatakan Ketuwijaya hilang bersama jiwa raganya, moksa. Sumber lain ada yang menyebut setelah dikalahkan Airlangga, Ketuwijaya menjadi pertapa. Selanjutnya wilayah Wengker menjadi daerah kekuasaan Kahuripan. Raja Wengker selanjutnya adalah Prabu Jaka Bagus atau Sri Garasakan yang memerintah Wengker tahun 1078. Posisi keraton diperkirakan di utara Gunung Gajah, Desa Bangsalan, Kecamatan Sambit, Ponorogo. Pada masa pemerintahan Majapahit, Wengker dipimpin oleh Raden Kudamerta alias Wijaya Rajasa.
Dalam kitab Negara Kertagama disebutkan, pria haji Sang Amungguwengker, bangun yang Upandra, Nurun Narpari, Wijaya Rajasa, Nopamana, Parama, Asnotama. Hal itu menunjukkan yang membangun kerajaan Wengker adalah Wijaya Rajasa sebagai raja pertama. Raden Kudamerta menikah dengan Beridaha, berkedudukan di Wengker, dengan nama Beri Paramaswara dari Pamotan, yang dikenal sebagai Sri Wijaya Rajasa. Beridaha adalah Dewi Maharajasa, adik Tribuana Tunggadewi, sehingga Wijaya Rajasa atau Kudamerta adalah menantu Raden Wijaya. Selain menjadi Raja Wengker, Wijaya Rajasa adalah tokoh yang berperan besar di Kerajaan Majapahit. Ia adalah salah satu dari 8 tokoh yang diundang pada saat pengangkatan Gajah Mada di tahun 1364. Ia juga diangkat menjadi bagian dari Sabta Prabu, anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski Wengker merupakan daerah kekuasaan Majapahit, tapi kekuatan Wengker sangat diperhitungkan Majapahit kala itu. Dalam berbagai sumber, jarang diungkap kondisi kerajaan Wengker di masa Majapahit awal, karena peran Wijaya Rajasa lebih banyak di Majapahit dibanding memimpin kerajaannya sendiri. Wijaya Rajasa meninggal pada tahun 1310 Saka, dimakamkan di Manar dengan nama Wisnu Bawono. Era kepemimpinan Wengker di masa Majapahit berikutnya adalah Dyah Surya Wikrama Girisawardana, anak Dyah Kertawijaya. Ia memimpin Wengker sejak ayahnya masih memerintah Majapahit tahun 1447 hingga 1451. Setelah kekosongan kekuasaan selama 3 tahun, ia memimpin Majapahit selama 10 tahun. Dalam kitab Pararaton, ia bergelar Bre Yang Purwawisesa. Dyah Surya Wikrama Girisawardana meninggal tahun 1466 dan dimakamkan di Puri. Di akhir kejayaan Majapahit, banyak kerajaan yang memisahkan diri. Wilayah penting seperti Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Surabaya memerdekakan diri. Kerajaan kecil yang tumbuh menjadi besar adalah Demak yang dipimpin oleh Raden Fatah. Demak akhirnya menguasai kota-kota pesisir seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan Sedayu. Seiring munculnya Demak, Majapahit semakin parah dilanda krisis. Raja Brawijaya V memberi wilayah kekuasaan kepada Raden Fatah di Demak. Hal berbeda dialami oleh putra Brawijaya yang lain, yakni Raden Katong yang belum mempunyai wilayah kekuasaan. Pada suatu hari terdengar berita, di sebelah timur Gunung Lawu ada seorang demang dari Kutu, yakni Ki Ageng Suryongalam, yang tidak pernah mau menghadap ke Majapahit. Maka Raden Katong ditugaskan mengawal demang Kutu ke Majapahit. Ki Ageng Kutu atau Ki Ageng Suryongalam adalah punggawa Majapahit yang masih kerabat keraton. Maka oleh Prabu Brawijaya V diberi jabatan demang. Kademangan Kutu atau Surukubeng, wilayahnya adalah bekas kerajaan Wengker. Raden Katong akhirnya menuju ke wilayah Wengker bersama Patih Selo Aji. Mereka menemui Ki Ageng Mirah, putra Ki Ageng Gribik, tokoh penting penyebar Islam di Wengker. Mereka kemudian sepakat berjuang bersama. Raden Katong berjuang atas dasar pemerintahan, sedangkan Ki Ageng Mirah atas dasar penyebaran Islam. Awalnya Raden Katong berupaya melakukan pendekatan pada Ki Ageng Kutu agar ia bersedia menghadap ke Majapahit. Tapi permintaannya terus ditolak dengan alasan antara lain
Kerajaan Majapahit telah membuka pintu bagi penyebaran Islam. Padahal wilayah Wengker kebanyakan warganya menganut agama berbeda. Upaya Raden Katong gagal sehingga akhirnya melapor kepada Prabu Brawijaya V, dan langkah yang dilakukan pihak kerajaan adalah mengirim pasukan Majapahit untuk menumpas Ki Ageng Kutu. Rombongan pasukan dipimpin oleh Raden Katong sendiri. Sebenarnya Raden Katong enggan bermusuhan dengan pihak Wengker, mengingat jasa Ki Ageng Kutu terhadap Majapahit sangat besar. Tapi Patih Selo Aji memberikan nasihat. Apa yang dianggap Ki Ageng Kutu benar adalah menurut Ki Ageng Kutu sendiri, sedangkan pihak kerajaan menilai ia telah menyalahi peraturan. Bahkan Raja Brawijaya V telah memerintahkan untuk menumpas semua bentuk pembangkangan dan pemberontakan. Maka Patih Selo Aji menasihati Raden Katong untuk tidak ragu-ragu dalam bertindak. Maka terjadilah peperangan antara tentara Majapahit yang dipimpin Raden Katong, Ki Ageng Mirah, dan Patih Selo Aji, serta beberapa tokoh lain. Di tahun 1468, Kutu sebagai ibu kota Wengker jatuh ke tangan Raden Katong. Ki Ageng Kutu dikalahkan, tapi tidak pernah ditemukan jasadnya atau musnah di Gunung Bacin. Sedangkan Ki Honggolono, tangan kanan Ki Ageng Kutu, gugur dalam pertempuran. Raden Katong sedih melihat kematian Ki Honggolono dan hilangnya Ki Ageng Kutu, karena mereka adalah para perwira yang berjasa besar pada Majapahit, terutama ketika merebut kembali Wengker yang sempat dikuasai Kerajaan Kediri. Sebagai penghargaan atas jasa Ki Ageng Kutu, putra pertamanya, Surohandoko, menggantikan kedudukan ayahnya di Kademangan Kutu. Sedangkan Suryo Ngalim diangkat menjadi kepala desa di Ngampel. Warok Gunoseco menjadi kepala desa di Siman, Warok Tromejo di Gunung Loreng Slahung. Sedangkan anak Raden Katong menikahi dua putri Ki Ageng Kutu, yaitu Niken Sulastri dan Niken Gandini. Menurut Handbook of Oriental History, hari wisuda Bathara Katong sebagai Adipati Kadipaten Ponorogo, yakni pada hari Ahad Pon, tanggal 1 bulan besar, tahun 1418 Saka, bertepatan dengan 11 Agustus 1496. Pada saat yang sama, Kadipaten Ponorogo berdiri. Raden Katong sebagai Adipati pertama bergelar Kanjeng Panembahan Bathara Katong. Selanjutnya tanggal 11 Agustus ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Ponorogo.